Selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Apa kabarnya di malam hari ini? Kita hendak kembali menaikkan doa-doa kita dalam syafaat malam. Tapi sepertinya suara saya kurang jelas ya. Ada suara gemuruh AC. Saya matikan dulu ya. Nah, sekarang suaranya tentu jadi jauh lebih jelas. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, saya menggunakan remote ini untuk mematikan AC karena demikianlah fungsi dari remote ini untuk mengendalikan sesuatu. Dengan remote saya bisa menyalakan, mematikan, membesarkan atau mengecilkan suhunya atau juga kipas anginnya. Dan remote lain misalnya remote TV juga berguna untuk mengendalikan televisi. Remote itu bisa kita pakai untuk menyalakan, mematikan televisi, mencari-cari channel yang kita suka, apakah berita, sinetron, atau gosip-gosip artis. Kita bisa cari channel dengan hanya memencet remote dari jarak jauh tanpa harus mendekat ke televisi. Begitu juga membesar dan mengecilkan suaranya. Nah, demikianlah kegunaan sebuah remote untuk mengendalikan sebuah benda. Tapi pernahkah Ibu Bapak bayangkan jika Tuhan punya remote dan yang di remote oleh Tuhan adalah kita? Misalnya ketika kita hendak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan tinggal pencet remote-nya lalu kita berhenti. Atau ketika kita malas melakukan sesuatu atau tidak tergerak untuk melakukan sesuatu yang baik, atau bahkan menghindar untuk melakukan hal-hal yang Tuhan mau, Tuhan tinggal pencet remote-nya, nyalain, dan kemudian kita lakukan. Nah, ternyata dalam kehidupan kita sebagai manusia, Tuhan tidak menciptakan kita sebagai sebuah benda yang dikendalikan oleh remote Tuhan dari sorga. Tuhan memberi kita kebebasan. Namun juga kebebasan yang Tuhan beri kepada kita tentu adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Firman Tuhan dari dalam Mazmur 146 ayatnya yang ke-10 mengatakan, Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Tuhan sebagai Raja menjadi pemilik kehidupan kita yang punya otoritas terhadap kita. Namun Sang Raja itu memanggil kita dan merindukan kita untuk menyembah, memuji, dan memuliakannya dengan sebuah panggilan dari dalam diri kita sendiri. Dan bukan karena kita diremote oleh Tuhan untuk memuji Tuhan, kita diremote oleh Tuhan lalu kita berdoa, kita diremote oleh Tuhan lalu kita beribadah. Tuhan tentu menginginkan setiap kita menjadi umat yang memiliki kesadaran, memiliki panggilan hati untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan, dan melakukan kehendak dan rencana Tuhan di dalam dunia ini berdasarkan apa yang kita sendiri sadari. Karena kita bukan benda di hadapan Tuhan, kita adalah umat yang dikasihinya. Oleh karena itu, mari kita memiliki pengendalian diri yang baik untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, dan mengendalikan diri kita, menghentikan diri kita saat kita hendak terjerumus melakukan sesuatu yang tak sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga, mari dengan kesadaran, dengan kerinduan, kita selalu mengupayakan apa yang baik di dalam kehidupan keluarga kita. Saat kita hendak bertengkar, saat kita hendak berkonflik dengan keluarga kita, saat kita hendak menjatuhkan keluarga kita, mari punya pengendalian diri untuk menghentikan hal-hal itu. Sehingga kehidupan ini dan kebebasan yang Tuhan beri kepada kita dapat kita gunakan secara bertanggung jawab. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita berdoa.
Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Engkau adalah Raja kami, pemilik kehidupan kami. Dan di dalam kehidupan ini Tuhan, biarlah kami dapat terus juga memiliki kerinduan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, karena kami menyadari betapa besar kasih setia-Mu kepada setiap kami yang terus memelihara hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk keluarga kami, untuk juga setiap keluarga umat-Mu di gereja-Mu, di tengah-tengah setiap pergumulan yang kami alami hari demi hari. Biarlah kiranya kami dapat terus melakukan apa yang baik di tengah-tengah keluarga kami, dan berhenti melakukan apa yang keliru, apa yang salah di dalam hidup kami bersama keluarga. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, juga berdoa untuk acara bulan keluarga esok hari di GKI Gading Indah, jam 4 sore ketika persekutuan wilayah gabungan akan kami ikuti, menjadi kiranya sukacita kami bersama-sama merayakan hidup di dalam keluarga. Kami berdoa juga untuk setiap gereja-gereja-Mu yang melakukan kegiatan bulan keluarga, maupun juga setiap gereja-Mu di seluruh dunia ini yang sudah mulai bersiap-siap untuk masa raya Natal. Kiranya kami dapat terus menghayati kehadiran Tuhan di tengah kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap tim-tim digital dalam pelayanan mereka, berkatilah mereka dengan kesehatan dan semangat. Dan kami berdoa juga ya Tuhan untuk rencana ibadah live streaming yang akan mulai dijalankan 7 November nanti di GKI Gading Indah tanpa kehadiran umat, serta perencanaan baptis anak tanggal 21 November nanti. Biarlah kiranya setiap anak-anak dan keluarga dan pelayan ibadah memiliki kesehatan yang prima untuk melaksanakan ibadah tersebut. Serta kami berdoa untuk rencana ibadah dengan kehadiran umat yang sedang direncanakan di dalam waktu dekat nanti. Tuhan, biarlah kami terus memuji memuliakan nama-Mu di dalam ibadah kami secara online maupun juga secara onsite dengan segenap hati dan pikiran kami. Kami berdoa pada saat ini Tuhan bagi setiap umat-Mu yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Secara khusus kami mau berdoa teringat untuk Ibu Lina Sucipto di dalam pergumulan pemulihan yang ia jalani. Kami berdoa untuk Pak Akong di Bandung, Papi dari Cimeri, serta Pak Irawan, Papi dari Ko Albert. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk Ibu Ana Chen di dalam kondisi kesehatan dan juga rencana pengobatan yang dijalani. Kami menaikkan doa juga untuk Ibu Erni, mamah dari Ibu Yuli yang dalam perawatan saraf kejepit beberapa bulan terakhir ini. Tuhan yang Maha Kasih, kiranya Engkau yang menjamah dan memulihkan mereka. Juga kiranya Tuhan Engkau memulihkan saudara-saudari kami yang lain yang sedang bergumul dengan kondisi sakit mereka. Di dalam juga mereka yang memasuki usia lanjut. Biarlah kiranya ada di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, kami menaikkan doa kami juga ya Tuhan untuk kehidupan kami di malam hari ini. Biarlah kiranya kami memperoleh perlindungan dari Tuhan dalam istirahat kami, dan esok bangun dengan kekuatan dan kesegaran yang baru. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan, selamat beristirahat di malam hari ini. Dan kita tidak perlu remote dari Tuhan untuk ceklik, lalu kita tertidur dan besok ceklik, kita bangun. Mari kita menggunakan waktu kita saat kita bangun maupun juga saat kita beristirahat dengan baik dalam lindungan Tuhan. Salam 3S, sehat, semangat, sukacita. Tuhan memberkati.